Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap penyampaian materi pada modul 1, 2, dan 3 ini dapat memberikan manfaat yang berharga bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas modul 1, yaitu bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang melibatkan produksi, penjualan, atau perdagangan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bisnis dapat beroperasi dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, manufaktur, jasa, dan lainnya. Tujuan bisnis pada umumnya adalah untuk menciptakan keuntungan. Keuntungan ini didapatkan dari selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa tersebut. Keuntungan ini penting karena dapat digunakan untuk pertama, membayar gaji karyawan dan pemegang saham. Kedua, menginvestasikan kembali ke dalam bisnis untuk pertumbuhan dan ekspansi. Ketiga, membayar hutang dan kewajiban lainnya. Keempat, menyimpan untuk masa depan atau situasi tak terduga. Namun, penting untuk diingat bahwa sementara menciptakan keuntungan adalah tujuan utama, banyak bisnis juga memiliki tujuan lain yang sama pentingnya, seperti memberikan nilai kepada pelanggan, menciptakan tempat kerja yang baik untuk karyawan, berkontribusi pada komunitas, dan menjalankan operasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan tujuan-tujuan ini seringkali melengkapi dan membantu bisnis untuk sukses dalam jangka panjang. Pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada lima pemegang kepentingan dalam berbisnis. Pertama, pemilik. Pemilik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pemilik atau pemegang saham dalam suatu bisnis. Mereka adalah individu atau kelompok yang memiliki kepemilikan atau kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Pemilik bisnis atau pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis. Kedua, ada kreditur. Kreditur adalah pihak atau lembaga yang memberikan pinjaman atau kredit kepada individu, perusahaan, atau entitas lain. Kredit adalah pihak yang memberikan dana atau aset kepada peminjam dengan harapan akan menerima pembayaran kembali dengan bunga atau keuntungan lainnya. Ketiga, ada karyawan. Karyawan adalah seseorang yang bekerja untuk suatu perusahaan, organisasi, atau individu dalam pertukaran untuk gaji atau kompensasi lainnya. Mereka adalah anggota tim atau staf yang dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai perjanjian kerja yang disepakati bersama. Keempat, ada penyedia material. Penyedia material adalah pihak atau perusahaan yang menyediakan bahan atau material yang dibutuhkan oleh bisnis untuk menjalankan operasional mereka. Penyedia material dapat berupa produsen, distributor, atau supplier yang memasok berbagai jenis bahan atau material yang diperlukan oleh bisnis. Yang kelima, ada pelanggan.
Pelanggan adalah individu atau entitas yang membeli produk atau menggunakan jasa dari sebuah bisnis. Pelanggan adalah bagian penting dari keberhasilan sebuah bisnis karena mereka adalah sumber pendapatan utama. Pelanggan dapat berupa individu, keluarga, perusahaan, atau organisasi yang membutuhkan produk atau layanan yang ditawarkan oleh bisnis. Di sini ada ukuran usaha, di mana mikro, jumlah pekerjanya itu 1 sampai 4 orang. Ukuran usaha yang kedua yaitu kecil, jumlah pekerjanya ada 15 sampai 19 orang. Ketiga, menengah, jumlah pekerja itu ada 20 sampai 99 orang. Keempat, besar, jumlah pekerja 100 atau lebih. Modul 2 yaitu pembahasan kita tanggung jawab sosial perubahan. Latar belakang. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perubahan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam tanggung jawab sosial, perubahan harus memperhatikan 5 aspek, antara lain: pertama, pelanggan; kedua, pekerja; ketiga, pemegang saham; keempat, kreditur; kelima, masyarakat. Aspek-aspek tanggung jawab sosial perubahan. 1. Lingkungan. Tanggung jawab sosial perubahan mencangkup kepedulian terhadap lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Ini melibatkan penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua, ada kesejahteraan sosial. Tanggung jawab sosial perubahan juga melibatkan upaya yang meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Ini dapat mencangkup dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan kesetaraan gender. Perusahaan atau organisasi dapat berkontribusi dengan menyumbangkan dana, menyediakan layanan atau program sosial, atau berkolaborasi dengan lembaga amal dan pemerintah. Ketiga, ada keberagaman dan inklusi, yaitu tanggung jawab sosial perubahan yang melibatkan pengakuan terhadap pentingnya keberagaman dan inklusi dalam masyarakat. Ini berarti memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang adil dan setara, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Perusahaan atau organisasi dapat mempromosikan keberagaman dan inklusi melalui kebijakan perekrutan yang inklusif, pelatihan kepekaan budaya, dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. Keempat, ada etika bisnis, yaitu tanggung jawab sosial perubahan yang mencangkup praktik bisnis yang etis. Ini melibatkan menghormati hak asasi manusia, memastikan keadilan dalam rantai pasokan, dan menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Perusahaan atau organisasi dapat menerapkan kebijakan etika bisnis yang jelas, melakukan audit sosial, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang meningkatkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Menurut Ilmanisari dalam bukunya Suhendi, ada empat tanggung jawab sosial. Pertama, bertanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab terhadap pelanggan adalah salah satu aspek penting dalam tanggung jawab sosial perubahan atau organisasi. Contohnya, mendapatkan kualitas produk yang aman dan keamanan data maupun privasi. Kedua, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Tanggung jawab terhadap tenaga kerja adalah komitmen perusahaan atau organisasi untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan karyawan. Contohnya, jaminan keselamatan kerja dan upah yang layak. Ketiga, ada bertanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah komitmen untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan lingkungan alam sekitar, contohnya melestarikan alam dan melakukan pencegahan polusi. Keempat, bertanggung jawab kepada investor, yaitu komitmen untuk memberikan informasi yang jujur, salah satunya mendapat laporan keuangan yang benar dan pengelolaan aktivitas yang benar. Kita masuk ke modul 3, yaitu bentuk hukum bisnis. Bentuk hukum bisnis dibagi menjadi dua, yakni berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan berbadan hukum adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan dari pendiri dan pengurus. Sedangkan tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang hartanya bergabung dengan pemiliknya. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu, perusahaan, dan entitas bisnis lainnya dalam konteks kegiatan bisnis. Tujuan hukum bisnis adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam dunia bisnis. Hukum bisnis tidak berbadan hukum itu dibagi menjadi 6, yaitu usaha perorangan, persekutuan atau firma, ketiga persekutuan komanditer atau CV, keempat perseroan terbatas atau PT, kelima koperasi, dan keenam yayasan. Kebaikan dan kelemahan bisnis tidak berbadan hukum. Pertama, persekutuan atau firma. Kebaikan yaitu pendiri atau pemilik fokus perkembangan, modal lebih besar, dan manajemen lebih baik. Sedangkan kelemahannya yaitu tanggung jawab pemilik terhadap hutang tidak terbatas, dan jika anggota melakukan kesalahan ditanggung bersama. Yang kedua itu persekutuan komanditer atau CV. Kebaikan yaitu pendirian mudah, kepemimpinan lebih baik, mudah dalam penanaman modal atau kredit. Sedangkan kelemahannya yaitu keuntungan dibagi merata, harta kekayaan sekutu aktif dan dapat disita, dan keberlangsungan tidak menentu. Kebaikan dan kelemahan bisnis berbadan hukum. Ada perseroan terbatas atau PT. Kebaikannya yaitu tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan, dan pengelolaan profesional. Sedangkan kelemahannya yaitu pendirian lebih kompleks
2 kali bayar pajak, peraturan lebih banyak yang harus ditaati, sulit merahasiakan perusahaan, dan dapat mengurangi motivasi kerja. Yang kedua ada koperasi berbadan hukum, ada koperasi yaitu kebaikan, sifat gotong royong, dan anggota memiliki hak suara. Sedangkan kelemahannya rendahnya kesadaran anggota, daya saing lemah, terbatas modal, tenaga kerja tidak profesional, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, saya mengakhiri penyampaian pada modul 1, 2, dan 3 ini dengan mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.